Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 semua. Semoga masih dalam keadaan sehat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih masih semangat aja sih buat belajar bahasa Inggris sama Bapak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, Bapak mau mereview. Ini anak-anak sudah belajar apa aja dari awal sampai terakhir kemarin. Di lesson 1 kita belajar what do you like. Kita belajar nanya tentang kesukaan orang nih, gitu kan. Terus nyapa aja. Anak-anak juga belajar sebetulnya lebih belajar tentang umur sama subjek. Jangan lupa sama pembelajaran subjeknya yang Ayu Dewi, I, you, they, we, she, it. Terus kita belajar number juga di sini. Terus kita belajar angka. Kalau misalkan bendanya 1 ditulisnya gimana? Kalau bendanya lebih dari 1 ditulisnya gimana? Kita udah belajar ini juga. Kita juga belajar masih subjek. Kita ke job, ke profession, ke profesi orang, gitu kan. Jadi kalau petani ngapain, dokter gigi ngapain, gitu kan, pramugari ngapain, pembaca berita ngapain, dan sebagainya. Ada beberapa orang yang belum setor ke Bapak tugas yang ini, jadi Bapak harap tolong segera diselesaikan. Kita belajar juga tentang family tree, jadi pohon keluarga. Kalau misalkan yang kemarin banget ya, yang pas Google Meet, yang family tree dari mulai kakek, nenek, terus paman, bibi, keponakan, sepupu, kita udah juga di situ. Nah, sekarang kita ke lesson 4. Kita ke lesson 4, what do you wear, atau apa yang kamu pakai. Sebelum melanjutkan ke lesson 4, ke what do you wear, buka lagi di halaman 30. Ada teks di situ yang bagian F, read the text aloud and answer the questions. Jadi dibaca terus diisi, dijawab pertanyaannya. Kita sempat kelewat pas Google Meet kemarin karena waktunya nggak cukup. Nah, untuk yang sekarang kita bakal beresin sama-sama di bagian F sama bagian G. Oke. Bapak translate dulu, nanti anak-anak silahkan untuk ditulis atau diperhatikan. Yang penting pertanyaan yang di bawahnya itu bisa kejawab. Oke. I live with my family. Saya tinggal bersama keluarga saya. My parents, orang tua saya. My brother, saudara laki-laki saya, dan my sister, dan saudara perempuan saya. My father is a dentist.
Ayah saya adalah seorang dokter gigi. He examines teeth. Dia memeriksa gigi. My mother is a housewife. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. She stays at home. Dia tinggal di rumah. My sister is 14 years old. Saudara perempuan saya berumur 14 tahun. She is older than me. Dia lebih tua daripada saya. Older. Jadi older itu dari kata old. Oke, dari kata old. Kalau misalkan mau dibuat perbandingan kayak lebih tua itu ditambah er, jadi older. Kalau misalkan ada perbandingan kesananya ditambah dikasih than atau daripada. Older than apa? Itu kan. Kalau kalimat yang tadi she is older than me. Dia lebih tua daripada saya. Kalau lebih muda, oldernya kan bahasa Inggrisnya muda itu young. Jadi lebih muda, younger. Sederhananya seperti itu. She is a student of junior high school. She-nya tuh dia perempuan ke kakaknya berarti she is a student, dia murid SMP, junior high school. My brother is 5 years old. Saudara laki-laki saya berumur 5 tahun. He is younger than me. Tadi juga dibahas. He is younger than me, dia lebih muda daripada saya. He is a student of kindergarten. Dia murid di TK. Ya. Jadi kakaknya SMP, adiknya baru masuk TK. Dianya mungkin SD kali. Pertanyaannya nomor 1. Oke. Ini Oke. Bentar. Nah, untuk yang pertanyaan ini yang di bagian F itu tidak mengacu ke teks ternyata. Paham nggak? Jadi maksudnya begini, kalau biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh jawabannya ada di teks yang di atasnya. Sekarang untuk yang di halaman 30 bagian F itu yang teksnya ini hanya sebagai contoh. Jadi begini loh gitu maksudnya kan. Cara menyampaikan atau menceritakan keluarga sendiri. Nah, pertanyaan yang di bawah ini tidak mengacu ke teks tapi mengacu pada anak-anak sendiri. Maksudnya begini, kalau di sini dia menyebutkan di kalimat kedua, baris kedua, my father is a dentist. Ayah saya seorang dokter gigi. Kemudian pertanyaan di pertama, who is your grandfather? Siapa siapa kakekmu? Tuh kan? Jadi udah tidak nyambung. Tapi kalau misalkan ditanya di sini, what is your father's profession? Yang nomor 4, apa profesi ayah kamu gitu kan? Ya bisa dibilang dentist, cuman pertanyaan ini ternyata tidak mengacu ke teks. Jadi benar-benar mengacu ke siswa gitu yang menjawab. Karena di sini bisa dilihat coba nomor 1 itu nanyain nama kakek. Sementara di teksnya tidak menyebutkan nama kakek si ini. Jadi ini dijawab menurut masing-masing aja. Karena banyak jangan ditulis di buku paket, jadi pakai buku tulis dulu. Pertanyaan nomor 1, who is your grandfather?
bertanya siapa kakekmu. Ini nanya nama. Siapa kakekmu? Who is your father? Siapa ayahmu? Who is your mother? Nomor 3, siapa ibu kamu? Nomor 4-nya, what is your father's profession? Apa profesi ayah kamu? Terus nomor 5, what is your mother's profession? Apa profesi ibu kamu? Nomor 6, who is your uncle? Siapa pamanmu? Kalau di Sunda itu kan ada emang, ada uak. Maksudnya kalau misalkan orang tua kita punya adik gitu kan, itu kan emang. Kalau punya kakak itu kan uak. Nah kalau di bahasa Inggris itu mau adik mau kakak disebutnya tetap uncle. Terus who is your aunt? Siapa bibi kamu? Nah sama nih. Untuk aunt juga kalau misalkan orang tua kita punya adik atau kakak gitu kan, kalau adiknya kan kita panggil bibi, kalau kakaknya kan kita panggil uak. Kalau di Inggris itu mau kakak mau adik tetap dipanggilnya aunt. Jadi tolong ya. Who is your cousin? Punya sepupu nggak? Sepupu itu anak dari uncle atau aunt. Jadi uncle aunt punya anak, nah anaknya itu kita panggil cousin atau sepupu. Nomor 9, what is your uncle's profession? Apa pekerjaan pamanmu? Yang terakhir, what is your aunt's profession? Apa pekerjaan bibi? Oke, itu cara menjawabnya. Karena kemarin Google Meet nggak cukup waktunya, nah sekarang di PR kan. Yang di bagian G, yang di bagian G ini draw a line from a word to the box to the appropriate picture. Maksudnya tuh disamain aja, ditarik garisnya. Kayak di contoh, pianis itu yang main piano, dia butuh apa atau dia suka pakai barang apa, ditariknya ke piano. Dokter itu butuh barang apa kira-kira? A pilot itu biasanya ngapain gitu kan? Terus teacher biasanya butuh apa banget nih gitu kan buat teaching. Sailor itu pelaut, pelayar. Kemudian dentist itu dokter gigi. Gitaris, pemain gitar. Fotografer, tukang foto simpelnya. Polisi, a farmer, petani. Jadi disama-samain aja. Oke, kalau misalkan kurang paham boleh sampai di menit ini anak-anak bisa diulang. Kalau misalkan kurang paham di materi. Kita lanjut di lesson 4. Ini sih mestinya singkat. Oke. Silahkan buka halaman 36 bagian A. Let's speak. Nah, kita mulai dari situ. Ada Irfan sama Intan. Irfan nanya ke Intan, what do you wear? Apa yang kamu pakai? Terus Intan jawab, I wear a thick jacket because it's cold. Saya pakai jaket yang tebal karena dingin. Irfan, yes, it is cold. Ya, dingin gitu kan. So I wear a sweater too. Jadi saya pakai sweater. Intan, you look nice on your blue sweater. Kamu kelihatan bagus pakai sweater warna biru, kata Intan. Terus Irfan bilang, oh thank you, makasih. You wear a nice jacket too. Kamu pakai kamu bagus juga kelihatan pakai jaket itu gitu. What color is that?
warnanya apa? Si Irfan nanya ke Intan. Intan jawab, oh it's gray. Oh ini abu-abu. Lanjut Intan, I like gray clothes. Saya suka pakaian abu-abu. But tapi I don't like black clothes. Saya tidak suka pakaian hitam. Tahan sampai situ. Terus di halaman 37-nya lanjut lagi deh. Di halaman 37-nya ada ini percakapan, look at the picture and read the dialects in pairs. Harusnya berpasangan. What do you wear? I wear socks. Apa yang kamu pakai? Saya pakai kaos kaki. What color are those? Warnanya apa? Those are, warnanya pink socks. Warna apa itu? Itu warnanya pink, merah muda. Kaos kaki merah muda. Nah, sebelum melanjutkan, ada beberapa pembahasan dari mulai what do you wear dulu deh. Kelihatan nggak? Yang paling atas Bapak tulis what do, terus apa di bawahnya does, terus subject, terus where. What do atau does, subject, where. Subjeknya ya seperti yang udah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Subjek itu ada I, ada you, ada they, ada we. Ayu Dewi kalau disingkat. Terus he, she, it. Nah, yang Ayu Dewi itu pakai do. Jadi contohnya what do they wear? Apa yang mereka pakai? Jawabannya ya they wear, mereka pakai apa gitu. Terus he, she, it pakainya does. Jadi kalau misalkan bikin kalimat pertanyaannya, what does she wear? Apa yang dia pakai? Jawabannya she wears, pakai s. Itu kan dia pakai apa. Terus kalau subjeknya nama orang. Nah, kita gini, bedain do sama does itu kalau misalkan orangnya lebih dari satu, kita pakainya do. Kalau orangnya lebih dari kalau orangnya cuma satu doang, dia pakainya does. Kayak Anna and Lina wear gitu. Jadi kalau pertanyaannya what do they wear, apa yang mereka pakai gitu kan. Misalkan mereka tuh ke si Anna sama si Lina. Terus jawabannya Anna and Lina wear gitu. Jadi nggak pakai s. Tapi kalau misalkan Linanya doang gimana? Ya pakai s. Jadi Lina wears apa gitu. Oke, paham ya? Gampang. Nah, di pinggirnya Bapak geser dikit. Nah, itu. Di pinggirnya, di paling atas anak-anak ini kan pernah belajar tentang perbedaan antara that sama this. Jadi that itu artinya itu, this itu ini. Maksudnya that artinya itu, this artinya ini, ya. Tapi that sama this itu digunakan untuk bendanya tunggal. Nah, jadi cuma satu doang. Kalau misalkan kita nyebutnya Kita nyebutnya ada satu kursi, ya berarti that is a chair. Tapi kalau misalkan kursinya banyak, those are chairs. Di sana ada kursi-kursi. Maksudnya begitu. Oke. Jadi kalau this tunggal pakainya juga is, jadi this is. Tapi kalau misalkan this yang jamak itu pakainya are. Kemudian yang that tunggal pakainya is, yang those juga pakainya are. Ini kenapa yang di bagian B dia itunya those. Those are pink socks. Jadi kalau misalkan
anak-anak nih mau bilang sesuatu atau mau menunjukkan sesuatu dan itu jumlahnya banyak, dia pakainya this atau those. Kalau misalkan dekat ya pakainya this, kalau misalkan jauh ya pakainya those. Maksudnya begitu. Oke. Dilanjut. Nah, akhirnya di satunya lagi, what does she wear? Apa yang dia pakai? She wears earrings. Dia pakai anting-anting, lihat. Karena anting-antingnya lebih dari satu. Jadi kan anting-anting. Kalau misalkan antingnya cuma satu, misalkan ya earring. Kalau misalkan antingnya ada dua sepasang ya earrings. What color are those? Warnanya apa? Those are golden earrings. Warnanya emas. Atau itu adalah anting berwarna emas. Oke. Kalau misalkan, nah perhatiin. Kan dari dua ini yang sama itu what color are those sama what does she wear, kita udah bahas apa bedanya. Kalau yang bagian A-nya itu yang kedua, what color are those, karena yang ditanya memang si bendanya lebih dari satu. Kalau misalkan si bendanya cuma satu, ya what color is this atau what color is that gitu. Oke, kemudian latihannya ada di halaman 37 bagian C. Di 37 bagian C ada nomor 1. Nah, ada orang pakai baju hijau. What does he wear? Apa yang dia pakai? He wears apa nih? Oh, dia pakai baju. Kita kasih contoh. Bapak kasih contohnya. What does he wear? He wears. Dia kan pakai baju kaos hijau. Berarti kaos itu dalam bahasa Inggris disebut shirt. He wears shirt. What color is that? Tuh kan? Karena dia cuma bagai apa? Karena dia bajunya cuma pakai satu, ya berarti that tunggal. Kalau bajunya rangkap double gitu maksudnya ya pokoknya those. What color is that? Warnanya apa nih? Warnanya apa itu? That is warnanya hijau dalam bahasa Inggris green. That is green shirt. Okay. That is karena satu jadi pakai tolong. Jadi jawaban yang untuk contoh ini yang nomor 1 ini, what color is that? That is a green shirt. Kalau misalkan itunya banyak, nggak usah pakai aja, langsung kayak di contoh yang di atas tuh, dia kan those are pink socks. Jadi banyak gak usah pakai itu artinya bisa sebuah, bisa seekor, bisa satu gitu kan. Jadi ya karena satu tolong pakai Jadi that is a green shirt. Dibuka lagi di halaman 38-nya, di situ juga sama. Yang nomor 38 itu yang nomor 2 ya, yang halaman 38 nomor 2 itu mereka bertiga ini pakai seragam. Nah, seragamnya ini warnanya apa aja? Terus yang nomor 3-nya dia pakai kemeja. Nah, kemeja ini warnanya apa? Terus di nomor 4 ini yang dimaksudkan itu topi, bukan bajunya. Ya. Jadi dia pakai topi tapi topinya warnanya apa? Topinya 1 atau 2 gitu kan. Cara penulisannya gimana? Oke. Gitu deh. Terus ini yang terakhir. Ini pembahasan yang terakhir. Say the contrary
atau antonim dalam bahasa Indonesia atau kebalikan. Pakainya dia fokus di like sama like sama doesn't like, like sama don't like sama doesn't like. Di kalimat pertama, I like a blue shirt, but she does not like a blue shirt. Saya suka kaos biru, tapi dia tidak suka kaos biru. Untuk yang aturannya masih sama. Kalau subjeknya I, you, they, we pakainya like. Kalau subjeknya he, she, it pakainya likes. Terus kalau I, you, they, we pakainya don't like. Kalau he, she, it pakainya doesn't like atau does not like. Kalimat kedua, he likes, tuh kan, baru diomongin. He likes to play football. Dia suka main sepak bola, tapi she does not like to play football. Tapi dia tidak suka main sepak bola. Nah, coba deh diisi. Gitu kan. They like to watch film, but mereka suka nonton film, tapi saya tidak suka nonton film. Bahasa Inggrisnya gimana? Udah dijelasin di sini. Kalau subjek I itu pakainya does not like atau don't like. Terus my father likes cat, but my mother, kenapa? Indah titik, but Donnie does not like to go fishing. Ini tolong diisi. Yang part 2-nya diisi juga sebisanya, ya. Udah. Terakhir. Di halaman 40 bagian E kelihatan. Nah, itu halaman 40 bagian E yang judulnya My Big Shoes ini juga diisi karena dia kan questionsnya ini ya multiple choice ya, ABC, jadi harusnya sih lebih mudah aja. Oke, di sini Bapak translate lagi. My big shoes artinya sepatu saya yang besar. I want to go to my friend's birthday party. Saya ingin pergi ke pesta ulang tahun teman saya. I wear a red gown and black shoes. Saya pakai gaun berwarna merah dan sepatu hitam. I like my gown. Saya suka gaun saya. But I don't like my shoes. Tapi saya tidak suka sepatu saya. They are too large for me. Mereka terlalu besar untuk saya karena the shoes are my sisters. Karena sepatunya milik saudara perempuan saya. I also wear a white pearl necklace. Saya juga pakai kalung mutiara putih. My mother says that I look beautiful. Ibu saya bilang bahwa saya kelihatan cantik. I walk slowly. Saya jalan pelan-pelan karena I do not want to lose my shoes. Karena saya tidak ingin kehilangan sepatu saya. Pertanyaan pertama, where does she want to go? Dia mau kemana? A. Birthday party, pesta ulang tahun. B. Farewell party, pesta perpisahan. C. Wedding party, pesta pernikahan. D. New Year party atau pesta tahun baru. 2. What color is her gown? Gaunnya warna apa? A. Black, hitam. B. White, putih. C. Green, hijau. D. Red, merah. 3. What color is her necklace? Kalungnya warnanya apa? A. Black, hitam. B. Pearl,
Mutiara C. White, putih. D. Large, luas, besar. What does not she like her shoes? Kenapa dia nggak suka sepatunya? B. Because they are too small, karena mereka terlalu kecil. Because they are too large, karena mereka terlalu besar. Because they are fit, karena mereka cocok. Because they are black, karena mereka hitam. What does she walk slowly? Kenapa dia jalannya pelan-pelan? Because she wears a red gown, karena dia pakai baju karena pakai gaun merah. Because she looks beautiful, karena dia kelihatan cantik. Because she is tired, karena dia capek. Because she does not want to lose her shoes, atau karena dia tidak ingin kehilangan sepatunya. Nah, begitulah materi kita kali ini. Memang cukup panjang dan fokusnya kalau misalkan mau membuat kalimat seperti yang ada di belakang Bapak, jadi diperhatiin aja. Terus tapi untungnya di sini mereka pakainya cuman sepenggal-sepenggal gitu kan. Jadi pemahaman kalian terhadap subjek, terhadap penggunaan do, penggunaan does, penggunaan likes gitu kan, verb mana, kata-kata kata mana yang boleh pakai s dan kata mana yang tidak boleh pakai s di belakangnya. Nah, materi ini masih fokus di sana. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak. Nanti Bapak juga tulis di bawah tugasnya di halaman berapa dan bagian berapa dan tugasnya apa aja. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan selamat berakhir pekan.